Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz dan Ustazah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan kajian Fathul Mu'in. Tadi sudah dibaca, yaitu kita masuk ke bab pembahasan sunnah-sunnah wudu. Berkata musannif, wa sunnah lil mutawaddi, sunnah bagi orang yang berwudu. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang ketika itu dilakukan dapatkan pahala, kalau ditinggalkan maka tidak apa-apa atau tidak berdosa. Oke. Wa sunnah lil mutawaddi, walau bima'in maksub, walaupun dia berwudu dengan air curian, maka basmalah tetap sunnah. Di awal kan sudah kita bahas tentang ahkamul basmalahan. Ada basmalah itu kapan wajib, kapan sunnah, kapan makruh, kapan mubah itu. Salah satunya adalah bahwa basmalah itu sunnah ketika wudu, walaupun wudunya itu dengan air curian. Nah, kalau dia berwudu dengan air curian, sah nggak wudunya? Sah atau tidak? Sah, tapi yang berdosa itu mencurinya. Oke, mencuri air itu hukumnya berdosa, tapi wudunya sah. Kenapa? Karena keharaman itu bukan di ainul fi'li, bukan di pekerjaan yang haram, tapi mencurinya. Jadi ada faktor luar ketika itu yang membuat pekerjaan wudu itu berdosa. Apa itu? Mencuri air. Tapi kalau dari segi fikih, wudunya itu sah. Dia pakai air, kemudian membasuh berniat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, maka wudunya sah. Tapi yang berdosa dia mencuri air. Maka dalam hal ini juga disebut sebagai namanya al-haramu li'aridin atau al-haramu li ghairi zatihi. Haram bukan pada pekerjaannya, bukan pada wudunya, tapi pada hal yang lain. Dalam kasus ini tetap disunahkan untuk membaca basmalah. Tapi kalau untuk pekerjaan yang ketika itu hukumnya haram li zatihi, contohnya apa haram li zatihi? Minum khamar misalnya, berjudi, berzina, maka itu haram untuk membaca basmalah. Oke, haram untuk membaca basmalah karena pekerjaan tersebut haram li zatihi. Zatnya itu memang haram itu. Memang jelas dalilnya bahwa diharamkan minum khamar, diharamkan berzina. Tapi kalau mencuri juga haram. Oke, tapi kalau berwudu dengan air curian tetap disunahkan membaca basmalah, hanya saja pekerjaannya itu dikaitkan dengan keharaman karena dia mencuri air gitu. Nah, ini menurut beberapa pendapat kita. Nah, kemudian yang pertama apa? Atas tasmiyatun awalahu, membaca basmalah di awalnya. Awalnya itu maksudnya apa? Awalal wudu. Kenapa? Lil ittiba. Oke, jadi dalam mazhab kita kalimat sunnah atau tatawwa atau naflun atau mandub itu kalimat yang sama maknanya atau sinonim atau at-taraduf. Oke, maka itu sama. Kemudian wa aqalluha, minimal basmalah itu apa? Bismillah. Oke, kalau ingin sempurna wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sempurnanya. Kemudian kalau menurut pendapat Imam Ahmad, hukum basmalah ketika wudu wajib. Nah, ini kata musannif apa? Wa tajibu inda Ahmadah. Ahmadanya apa? Imam Ahmad bin Hambal. Maka wajib membaca basmalah. Nah, kemudian disunahkan sebelumnya. Sebelumnya itu sebelum apa? Sebelum membaca basmalah disunahkan membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian wa ba'daha, dan setelah basmalah disunahkan membaca asy-syahadatani, dua syahadat, walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Nah, itu doanya. Jadi kalau kita ingin sempurna, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah, walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillah yang sudah menjadikan air ini suci dan mensucikan. Nah, kemudian wa yusannu liman tarakaha awwalahu ayyatiya biha athna'ahu qailan. Contoh, antum lupa membaca basmalah di awalnya.
teringat ketika membasuh tangan. Maka bagaimana solusinya? Maka antum baca basmalah di pertengahan. Bacanya apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini dikiaskan dengan amalan lain. Ketika makan, mungkin antum terlalu lapar kan, lupa baca basmalah itu. Nah, teringat ketika nasinya udah habis. Apakah disunahkan baca basmalah? Enggak. Kalau habis nasi itu enggak disunahkan. Tapi kalau masih tersisa nasi, maka antum baca bismillahi awwalahu wa akhirahu gitu. Nah, bismillahi awwalahu wa akhirahu. La ba'dal faraghi. Apa maksudnya? La ini maksudnya la yusannu. Tidak disunahkan membaca basmalah kalau sudah selesai berduduk. Oke, kalau sudah selesai berduduk. Wa kaza, begitu juga hukumnya semisal makan. Nah, yang tadi saya contohkan, semisal makan, minum, wa ta'lif. Ta'lif itu apa? Mengarang buku. Oke. Nah, ini antum nanti membuat paper nih. Nah, teringat kalau sudah selesai, dah bab 4 baru teringat basmalah, lupa saat itu. Nah, itu. Berarti antum sejak awal tu antum buat basmalah atau antum baca basmalah. Oke. Supaya berkah paper antum itu. Wa ta'lif, kemudian wal iktihalu. Iktihal itu apa? Memakai celak mata. Mimma yusannu lahu tasmiyah, yaitu semua apa-apa yang disunahkan untuk membaca basmalah. Kemudian wal manqulu an Syafi'i wa kasirun minal ashab, dan dikutip dari Imam Syafi'i dan kebanyakan dari murid-murid Imam Syafi'i, anna awwalas sunan at-tasmiyatu. Jadi pertanyaannya, sunnah yang pertama ketika wuduk itu apa? Membasuh tangan atau baca basmalah? Nah, kebanyakan para ulama Syafi'iyah termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah yang pertama itulah membaca basmalah, at-tasmiyatu. Dan ini juga dipastikan wabihi jazaman Nawawi. Ini juga dipastikan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarah Muhazzab karangan Imam Nawawi. Dan juga yang selain Imam Nawawi juga memastikan pendapat tersebut. Kemudian fayanwi maha inda ghuslil yadaini. Nah, maka dia niatkan nanti ketika bersama baca basmalah itu bersamaan dengan membasuh kedua tangan itu. Wa qala jam'un mutaqaddimun. Nah, tapi sekelompok ulama yang lain yang mutaqaddimin ini yang sebelum Nawawi. Ma qablan Nawawi itu namanya ulama mutaqaddimun. Kalau Nawawi, Imam Nawawi dan setelahnya itu namanya mutaakhirun itu. Oke. Maka berkata sekelompok ulama mutaqaddimun mengatakan bahwa inna awwalaha, awal sunnah wudu itu apa? As-siwak. Bersiwak kita. Oke. Summa ba'dahu tasmiyah, setelah itu baru basmalah. Oke, setelah itu baru basmalah. Lalu bagaimana kita menggabungkan antara dua pendapat ini? Yang pertama mengatakan bahwa sunnah pertama itu basmalah. Yang pendapat kedua dan sunnah pertama itu as-siwak, yang kedua baru basmalah. Maka di sini musannif menggabungkan antara dua pendapat bahwa awalu sunnah qauliyah yang pertama basmalah, sunnah fi'liyah baru siwak. Nah, itu digabungkan itu. Oke. Dalam usul fikih itu nanti ketika antum menemukan dua dalil yang bertentangan, maka caranya apa? Al-jam'u bainad dalilain. Kalau bisa digabungkan, gabungkan. Kalau tidak bisa, antum pilih salah satu, antum rajihkan itu. Oke, tuh. Kalau tidak bisa itu, kenapa? Jangan dibuang kedua-duanya. Selagi masih bisa dipakai, kedua-duanya dipakai. Oke. Jadi di sini sebutkan far'un tusannu tasmiyah li tilawatil Quran. Nah, jadi selain wudu, ternyata basmalah juga disunahkan untuk membaca Al-Quran. Oke. Walau min asna'i surah, walaupun antum ketika itu membaca Al-Quran di pertengahan surat, di dalam solat atau di luar solat, disunahkan juga membaca basmalah. Dan juga disunahkan juga membaca basmalah ketika mandi dan tayamum dan menyembelih hewan. Jadi dalam mazhab kita menyembelih hewan hukumnya sunnah membaca basmalah. Oke, dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki wajib. Mazhab Hanafi juga wajib kalau nggak salah kita. Tapi kalau dalam mazhab kita sunnah membaca basmalah. Asalkan ketika antum menyembelih itu tidak menyebut nama Tuhan selain Allah. Kemudian sunnah yang kedua adalah ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan. Ma'an, bersamaan itu. Ilal ku'. Ku' ini itu apa? Ku' itu tulang yang sejajar dengan jempol. Itu namanya ku'. Oke.
Kemudian kalau sejajar dengan kelingking apa namanya? Nama yang pertama, ku' itu tulang yang sejajar dengan jari jempol tangan. Kalau yang sejajar dengan jari jempol kaki, itu namanya apa? Buak. Oke? Buak, ya kan? Ba, waw, ain itu. Kalau tulang yang sejajar dengan jari kelingking tangan, itu namanya apa? Kursua. Ini namanya kursua namanya. Oke? Kemudian tulang yang di antara dua tulang kuak dan kursua itu namanya arashu. Rashun gitu. Oke? Nah, itu nama-nama tulang yang ada di pergelangan tangan gitu. Oke? Jadi di sini disebutkan faghaslu kaffaini ma'an ilal ku'aini ma'at tasmiyah, berbarengan dengan membaca basmalah yang diiringi dengan niat. Niat apa di sini? Niat sunnatul wudu. Oke, niat sunnah al-wudu itu. Walaupun dia berwudu, wa in tawadda'a min nahwi ibrikin, walaupun dia berwudu pakai pakai kendi atau pakai gayung gitu. Lah, airnya dituangkan itu tetap disunahkan juga untuk membasuh kedua tangan. Walaupun antum berwudu pakai keran. Nah, ini kan kesunahan membasuh kedua tangan sebelum wudu itu kan kalau dia berwudu di air yang dalam bejana dan bejananya itu kurang dari 2 gulah gitu. Nah, kalau antum berwudu dengan keran bagaimana? Tetap disunahkan ya. Apa? Kenapa di sini disebutkan lil ittiba? Karena mengikuti Nabi. Oke, karena mengikuti Nabi. Kemudian sunnah yang ketiga, fasiwakun. Apa itu siwak? Gosok gigi. Fasiwaku addan itu kalau melebar fil asnan, yaitu di gigi, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Kalau memanjang digosok apa? Lidah. Wa tulan fil lisan. Antum pernah lihat siwak kan yang dari kayu itu? Maka dia itu bersiwak kalau memanjang tuh di semua gigi itu. Dia memanjang kayak ini. Kalau kalau melebar itu kayak gini dia gosok gigi. Nah, kalau addan, kalau panjang di lidah gitu. Dimasukkan ke lidah, digosok lidahnya itu. Oke, itu kan antum pakai kayu siwak itu. Lil khabari as-sahih laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kata Nabi kan kalau tidak menyusahkan bagi umatku akan aku perintahkan mereka untuk siwak di setiap berwudu. Ini dalil tentang kesunahan siwak. Oke? Lah, amro ijab. Kalau tidak menyusahkan akan aku perintahkan atau akan kuwajibkan gitu. Ternyata susah bagi umat Nabi Muhammad bersiwak setiap wudu. Maka dari perintah wajib menjadi sunnah dia. Oke, menjadi sunnah. Amro ijabin. Kemudian wayahsulu bikulli. Kapan terhitung sunnah bersiwak itu? Lah, terhitung sunnah bersiwak itu setiap benda yang kasar. Bikulli khashinin. Tidak mesti pakai kayu itu, kayu yang siwak itu. Yang penting bendanya itu kasar. Bikulli khashinin walau binahwi khirqatin, walaupun dengan semisal potongan kain. Au asnanin, atau potongan kayu. Wal udu afdal min gadihi, dan kayu ud ini kayu yang biasa dipakai siwak itu lebih afdal. Itu lebih utama daripada yang lain. Dan lebih utama lagi wa aulahu zurrihit thayyib. Kayu yang memiliki bau yang harum gitu. Kemudian di antara kayu-kayu yang harum itu yang mana yang lebih afdal? Wa afdaluhu al-araku. Kayu arok gitu. Namanya arok gitu. Kayu yang biasa dipakai untuk siwak gitu. Antum pernah lihat kan? Atau pernah punya? Pernah punya kan? Biasanya kan itu dijual di toko-toko herbal itu. Kayu siwak itu. Oke? Nih. La di sini maksudnya apa nih? Tidak disunahkan bersiwak dengan jarinya, bi usbu'ihi, dengan jarinya sendiri. Kalau dia bersiwak pakai jarinya sendiri itu tidak terhitung sunnah. Oke? Walau khasinah, walaupun jarinya itu kasar. Nah, kan ada kan jari orang kasar kan?
Itu tanda pekerja keras itu. Nah, kasar, kemudian dia bersiwak. Nah, tadi kan syaratnya apa? Bikulli khashinin. Setiap benda kasar kan tuh. Apakah jari dia yang kasar boleh dipakai siwak? Tidak dihitung sebagai sunnah. Oke? Khilafan limakhtarahu Nawawi. Berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika itu membolehkan orang yang bersiwak pakai jarinya sendiri dengan syarat jarinya itu kasar, maka itu sudah dihitung sebagai siwak. Oke? Nah, jadi di sini yang tidak dihitung sunnah itu kalau pakai jarinya. Di i'anah disebutkan wa kharaja bi usbu'ihi usbu'u ghairihi. Berarti kalau jari orang lain boleh. Nah, jari orang lain boleh dengan syarat kasar jarinya, kemudian mesti seizin dari orang tersebut gitu. Nah, itu. Kalau antum siwak pakai jari kawan, maka antum terhitung sunnah, dapat sunnahnya. Oke? Kalau jari kita enggak, kalau jari kita sendiri tidak dihitung sebagai sunnah itu. Nah, bisa nanti antum praktekkan ya. Oke? Kemudian wa inna ma yata'akkadu siwak. Nah, tadi kan siwak itu kan sunnah. Kemudian kapan keadaan ketika itu dikuatkan kesunahan untuk bersiwak? Wa inna ma yata'akkadu siwak, dikuatkan kesunahan siwak itu walau liman la asnana lahu, walaupun dia tidak punya gigi gitu. Tetap disunahkan bersiwak. Kapan? Likulli wudu'in, di setiap wudu. Sama dengan ketika orang yang ihram haji atau umrah, ketika dia tahallul, dia tidak punya rambut misalnya. Apa yang dipotong? Maka sunnahnya apa? Jalankan gunting itu atau mesin itu di kepalanya, walaupun tidak ada rambut, untuk mendapatkan sunnahnya aja. Nah, sama dengan ini. Kalaupun tidak ada gigi, tetap disunahkan itu. Icak-icak salah itu. Nah, itu. Asalkan ketika itu antum bisa menggosok gitu, menggosok apa yang ada di dalam mulut kita. Oke. Kemudian tadi kan disunahkan muakkad untuk siwak itu likulli wudu. Kemudian apa lagi? Walikulli sholatin. Nah, dan disunahkan siwak setiap salat. Karena mungkin antum bawa gosok gigi, bawa odolnya ketika salat itu. Nah, maka pakai siwak yang kayu itu. Antum letakkan di kantong bajunya. Walikulli sholatin, setiap salat, baik itu fardu atau sunnah itu. Wa in salama, walaupun ketika itu antum salam setiap 2 rakaat. Contoh antum salat tarawih. Salat tarawihnya 20 rakaat. Berarti antum siwaknya 10 kali. Setiap takbiratul ihram setiap 2 kali bersiwak. Itu sunnah. Oke, maka antum harus siapkan siwak di kantong bajunya itu. Nanti ketika mau sebelum takbir siwak dulu. Habis itu salam 2 rakaat, mau takbir siwak dulu itu. Sampai kalau antum salatnya 20 rakaat. Oke, kalau antum salatnya 8 berarti 4 kali kan? Ya, 4 kali. Kemudian wa in sallama min kulli rak'ataini aw istaka li wudu'iha, atau dia bersiwak untuk wudunya. Nah, untuk wuduk salatnya itu. Wa illam yafsil bainahuma fasilun, walaupun tidak dipisahkan antara keduanya itu pembatas, sekira-kira dia tidak khawatir mulutnya itu akan bernajis. Maksudnya apa? Walaupun di situ tidak ada pemisahnya antara 2 salat, tetap disunahkan bersiwak. Oke, tetap disunahkan bersiwak itu. Walaupun ketika itu antum yakin mulut antum itu suci, tidak bernajis itu. Wazalika, karena ada kabar dari Al-Humaidi dengan sanad yang bagus mengatakan bahwa rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atin bila siwak. 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama, lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Oke, tanpa siwak itu. Kemudian walau tarakahu awwalaha. Nah, tadi kan kalau basmalah, kalau kita tinggal di awal maka teringat di tengah-tengah, boleh kita baca. Tapi kalau lupa antum siwak di awal salat, teringat di rakaat ketiga misalnya, apakah bersiwak antum ketika salat sama dengan basmalah? Nah, di sini sebutkan walau tarakaha awwalaha, awal salat kan, tadarakahu asna'aha, boleh dia lakukan siwak di pertengahan salat, tapi dengan syarat bi fi'lin qalilin. Jangan antum bergeraknya itu banyak, itu bisa membatalkan salat gitu. Tapi bi fi'lin
qalilin. Contoh kata ammumi, seperti menggunakan sorban. Atau memakai sorban gitu. Nah, kemudian wa yata'akkadu, dan disunnah muakkadkan juga bersiwak untuk membaca Al-Qur'an atau membaca hadis atau ilmin syar'i. Ilmu syariat, yaitu ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu fikih gitu, ilmu hadis itu. Maka disunahkan untuk bersiwak. Tadi selalu ada bersiwak sebelum baca. Ada? Nah. Yang lain gimana? Nah. Masuk gigi. Nah, au ilmin syar'i, au taghayyuri famin, atau dari berubahnya bau mulut. Nah, kalau sudah berubah bau mulut maka lebih disunahkan lagi gosok gigi, bersiwak. Au taghayyuri famin rihan au launan, baik itu yang berubah itu baunya atau berubah itu warnanya itu. Warna giginya sudah mulai menguning itu misalnya, maka disunahkan untuk gosok gigi. Binahwi, sebabnya apa? Tidur. Au aklin karihin, atau memakan bau yang tak sedap, contoh memakan bawang misalnya, atau jengkol itu. Au sinnin binahwi sufratin, atau berubahnya gigi menjadi kuning. Au istiqazin min naumin wa iradatihi, atau ketika dia bangun dari tidur dan ingin melakukan tidur atau ingin tidur, tetap disunahkan untuk bersiwak. Kemudian kapan lagi? Wa dukhuli masjidin, dan ketika mau masuk masjid. Wa manzilin, dan ketika mau masuk rumah. Berarti kalau antum dikiaskan kepada masuk asrama, masuk kamar itu. Lah, masuk kamar disunahkan antum untuk gosok gigi atau bersiwak. Wa fis sahar, ketika waktu sahur. Wa indal ihtidar, ihtidar itu apa? Ketika antum sakratul maut. Kenapa? Karena bersiwak itu bisa melancarkan ruh itu keluar itu. Nah, kama dalla alaihi khabaru sahihaini, karena dalilnya dari khabar sahihaini. Yuqalu, dikatakan bahwa innahu itu bahwa siwak itu yusahhilu khurujar rih, memudahkan atau melancarkan khurujar ruh, keluarnya ruh dari jasad itu. Wa akhadha ba'duhum min zalika ta'akkudahu lil marid, dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa siwak juga disunahkan atau dikuatkan bagi orang yang sakit. Lil marid itu. Kemudian wayam bagi ayan nuyas bisiwaki, dan mestilah ketika antum bersiwak tu antum niatkan sunnah, supaya antum dapat pahala sunnah. Untuk apa? Liyuthaba alaihi, supaya mendapatkan pahala sunnah. Wa yabla'a riqahu, dan ketika antum bersiwak disunahkan untuk menelan air ludahnya. Nah, wa yabla'a riqahu awwalastiyaki, ketika siwak yang pertama. Antum telan air ludahnya. Wa alla yamussaha, jangan mengisap siwak gitu. Tahu kan siwak itu antum hisap itu, tidak disunahkan itu. Nah, kemudian apalagi wa yundabu takhlilu qabla siwak. Apa itu takhlil itu? Menyilangi gigi dari bekas makanan sebelum siwak, disunahkan. Jadi sebelum antum siwak, dibersihkan gigi dulu dari sisa-sisa makanan itu. Nah, wa yundabu takhlilu qabla siwak au ba'dahu, atau setelah siwak juga boleh. Takhlil apa? Min atharit ta'am, dari sisa-sisa makanan. Tapi di sini sebutkan wasiwaku afdal minhu. Minhu itu apa? Minat takhlil. Tapi tetap siwak itu lebih utama daripada menyilangi gigi pakai lidi apa yang biasa di rumah makan itu. Lidi itu tusuk gigi ya. Pakai lidi, tusuk gigi itu. Nah, siwak tetap lebih afdal daripada antum menyilangi gigi pakai tusuk gigi. Khilafan liman akasa, berbeda pendapat orang yang kebalikannya, yaitu apa? At-takhlilu afdal. At-takhlilu afdal itu. Kemudian wala yukrahu bisiwaki. Ini tadi yang saya singgung di awal.
tidak makruh kalau dia bersiwak dengan menggunakan siwak orang lain. Gosok gigi teman kita. Nah, tidak makruh. Tapi harus in azina. Kalau diizinkan, au alima ridahu, dan dia tahu bahwa temannya itu mengizinkan atau redo gitu. Oke. Nah, itu syaratnya apa? Antum mesti tahu. Tapi kalau antum tak tahu teman ini apakah redo atau tidak, maka tidak boleh antum pakai gosok gigi kawan. Oke. Wa illa, nih. Kalau tidak izin, kalau tidak tahu teman itu redo atau tidak, maka haram antum memakai. Kenapa haram? Kenapa hukumnya sama dengan ka'akhzihi min milkil ghairi? Karena dia telah mengambil milik orang lain kita. Oke, tanpa seizinnya, tanpa keredoannya gitu. Nah, malam tajri adatun bil i'radin, selagi tidak ada adah atau kebiasaan bahwa dia itu menolak. Tapi kalau ada kebiasaan, biasanya teman saya ini kalau saya pakai punyanya dia marah itu. Kalau antum dah tahu, maka tidak boleh antum pakai gosok giginya. Oke. Nah, tapi kalau antum sudah sudah bestie sama teman sama kawan antum kan, sudah akrab gitu kan itu. Kalau biasanya kan saking akrabnya kan antum saling tukar barang gitu, boleh pakai satu sama lain gitu. Nah, pakai pecinya, pakai gosok giginya gitu. Nah, oke. Maka kalau antum sudah biasa, boleh antum pakai walaupun tanpa seizin teman tersebut. Oke. Kemudian wa yukrahu lis-shaim. Ini bagi yang berpuasa nih. Bagi yang berpuasa makruh dia untuk bersiwak ba'da zawal. Ba'da zawal itu apa? Ba'da zuhri, setelah tergelincirnya matahari. Illam, dengan syarat bau mulutnya itu tidak berubah. Dengan gara-gara semisal tidur. Oke. Kenapa makruh orang berpuasa bersiwak setelah zuhur? Karena biasanya setelah zuhur itu mulut orang berpuasa itu mulai berubah itu baunya itu. Dan bau mulut itu bau yang paling harum di sisi Allah. Bau mulut orang berpuasa, bau yang paling harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka makruh kita hilangkan bau tersebut. Walaupun bagi teman antum bau mulut antum itu busuk tapi bagi Allah harum. Nah, bagi Allah harum gitu, maka makruh ketika itu antum hilangkan. Oke, makruh dihilangkan itu. Sunnah yang keempat adalah madmadah, kemudian dilanjutkan istinsyak. Berarti ini satu sunnah nih. Madmadah fastinsyak gitu. Oke. Madmadah itu apa? Berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut, istinsyak, masukkan air ke hidung. Lil ittiba, karena Nabi melakukan. Wa aqalluha, dan seminimal madmadah dan istinsyak adalah menyampaikan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Walaupun ketika itu tidak antum buang, antum minum misalnya, maka sudah terhitung sebagai madmadah. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan dalam terhasilnya asli sunnah, asal sunnah idaratuhu. Tidak disyaratkan ketika antum ingin mendapatkan sunnah madmadah harus memutar air di dalam mulut, enggak mesti. Antum minum aja airnya langsung antum telan, maka itu sudah terhitung sebagai aslus sunnah. Oke. Kalau ingin sempurna bagaimana? Antum masukkan air ke dalam mulut, antum putar dalam mulut kumur-kumur, habis itu baru dibuang. Itu yang sempurnanya. Oke. Wala yusaratu fi husuli asli sunnati idaratuhu fil fami wa majjuhu, dan dia buang itu. Oke. Minhu wa nasruhu minnal anfi. Ini bagi yang istinsyak, lalu dia buang dari hidung air yang dia masukkan ke dalam hidung. Bal tusannu, bahkan itu disunahkan. Maka hukumnya sama dengan kal mubalaghati fihima, sama dengan al mubalaghah. Jadi untuk madmadah dan istinsyak disunahkan kita untuk mubalaghah. Mubalaghah dalam berkumur-kumur dan istinsyak, dengan syarat antum tidak dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau berpuasa hukumnya makruh ketika itu mubalaghah. Oke, boleh kita berkumur-kumur ketika puasa, tapi tidak boleh atau makruh ketika itu mubalaghah, berlebihan. Oke. Limuftirin lil amri bihi. Karena ada perintah untuk itu. Kemudian bagaimana kaifiyah atau tata cara untuk berkumur-kumur dan istinsyak?
sunnahnya itu dia ada 3 cara. Yang pertama itu dia ambil satu kali air untuk mulut dan hidung langsung. Kemudian kali yang kedua mulut dan hidung langsung, dan kali ketiga mulut dan langsung ke hidung. Cara yang kedua dia ambil satu-satu, pisah-pisah. 1 untuk mulut, habis itu buang, 2 untuk mulut, habis itu buang, 3 untuk mulut, habis itu buang, habis itu ambil 1 lagi untuk hidung, buang sampai ke 3 kali. Itu 2 cara. Tapi yang paling afdal apa? Yang paling afdal yang sekaligus tadi, yang sekalian. 1 ambil air untuk mulut dan hidung langsung. Oke, di sini sebutkan nih. Wa yusannu jam'uhuma. Apa itu jam'uhuma? Menggabungkan antara madmadah dan istinsyak bi thalathi ghuraf, dengan 3 ambilan air. Oke, 3 celupan air. Yatamat madu summa yastanshiku. Dengan celupan pertama itu antum berkumur-kumur, kemudian lanjutkan istinsyak. Oke, jadi ketika antum kumur, jangan antum hirup semuanya air itu. Antum sisakan sedikit untuk ke hidung itu. Oke. Summa yastansiku min kulli minha, masing-masing dari ghurfah air tadi. Oke, itu yang afdalnya, itu yang sunnahnya. Kalau tadi kan disebutkan tidak boleh berlebihan bagi orang yang berpuasa gitu. Oke. Kemudian sunnah yang kelima, mashu kulli ra'sin. Mengusap seluruh kepala, ini sunnah. Khurujan min khilaf, keluar dari khilafnya Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa mengusap seluruh kepala hukumnya wajib. Oke, maka dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Fa niktasara 'alal ba'di, kalau dia cukupkan sebagian saja. Kalau antum tidak mau mengusap seluruh kepala, antum cukupkan sebagian saja, maka kata musannif, fal aula, lebih aula yang sebagian itu an-nasiyah. Apa itu an-nasiyah? Ujung rambut. Oke, ujung rambut itu yang lebih afdal kalau antum ingin sebagian. Oke, ujung rambut an-nasiyah. Kemudian bagaimana kaifiyah atau cara mengusap kepala yang lebih afdal? Wal aula fi kaifiyatihi ayyadha'a yadaihi ala muqaddami ra'sihi. Nih, dia letakkan kedua tangannya di muqaddam ra'sihi, di awal kepalanya. Kemudian mulsiqan musabbihatahu bil ukhra. Jari telunjuknya saling menempel, telunjuk tangan dan kiri menempel kayak gini. Kayak gini. Nah, di ujung kepala kita. Kemudian wa ibhamaihi ala sudukhaihi, jempolnya atau ibu jarinya di daun telinganya. Itu kayak torik nih. Coba antum praktekkan. Jadi itu, paham ya? Jadi telunjuknya itu menempel, kemudian jadi jempolnya itu di daun telinga. Summa yazhabu bihima, kedua tangan itu dibawa ke belakang. Oke, diusap ke belakang. Yazhabu bihima ma'a baqiyati asabi'i, dengan jari-jari yang lain selain jempol. Jempol tetap di telinga. Yang ke belakang itu cuma jari yang 4. Antum usapkan ke belakang, liqafahu, ke bagian belakang. Summa yaruddahuma ilal mabda, kemudian dikembalikan lagi ke depan kalau dia memiliki rambut yang berbolak-balik. Tapi kalau dia botak, maka cukup 1 kali aja ke belakang. Tidak disunahkan untuk balik ke depan itu. Tapi kalau rambutnya panjang nih, kayak antum nih semuanya, maka dibalikkan supaya bisa rambut yang bagian tidak terkena air, dia juga bisa terkena air gitu. Kemudian berarti kalau dia memiliki rambut, wa illa, kalau dia tidak memiliki rambut yang bisa berbolak-balik, maka cukup fal yaktasir ala zahab faqat. Nah, cukup untuk ke belakang saja, tidak disunahkan untuk ke depannya. Kemudian wa in kana ala ra'sihi imamatun, kalau di kepalanya itu ada sorban atau peci, kolan suah. Bagaimana caranya? Antum pakai peci kayak ini, kayak Fajri ini. Kayak Fajri pakai peci ketika wudu,
Nah, maka antum usap yang bagian rambut di depan, kemudian dilanjutkan mengusap atas kolan suah atau sorban itu. Tuh kayak antum nih, kayak Nabil Siddiq nih. Tuh. Di apa? Diusap di ujungnya. Nah, wa in kana ala ra'sihi imamatun au kolan suatun tammama alaiha, sempurnakan usapannya itu di atas sorban atau di atas peci ba'da mashin nasiyah, setelah mengusap ujung kepala, ujung rambut yang dikeluarkan ketika antum pakai peci. Kenapa? Lil ittiba, karena Nabi pernah melakukan. Nabi ketika itu duduk, Nabi mengusap ujung rambut kemudian dilanjutkan dengan di atas sorban. Maka itu sunnahnya kalau antum pakai sorban atau pakai peci. Kemudian sunnah yang nomor 6, wa mashu kullil uzunain, mengusap seluruh kedua telinga, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya, kemudian wasimakai, dan juga daun telinganya. Dan juga daun telinga. Zahir uzun itu apa? Zahir uzun itu yang bersambung dengan kepala. Kalau batin uzun yang bersambung dengan wajah. Dah. Kemudian lil ittiba, karena Nabi melakukan. Wala yusannu, dan tidak disunahkan mengusap leher. Nah, raqabah. Kenapa? Idlam yathbut fihi syai'un, tidak ada dalilnya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa bal huwa bid'atun, kata Imam Nawawi. Wa hadisuhu maudhu'. Ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang mengusap lehernya itu dia akan terbebas dari belenggu di hari kiamat. Dan itu hadisnya maudhu'. Itu hadisnya maudhu' itu. Wadalku a'dha'in, itu sunnah yang ketujuh. Dalku itu menggosok anggota tubuh atau anggota wudu setelah antum siramkan air. Menggosok anggota wudu yaitu apa? Imrarul yadi, menjalankan tangan atas anggota wudu, akiba mulaqatiha lil ma', setelah dia terkena air. Setelah antum siramkan air ke anggota tersebut. Khurujan min khilaf, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya, yaitu siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa adalku hukumnya wajib. Sunnah yang ke-8, wa takhlilu lihyati kathatin, menyilang-nyilangi jenggot yang tebal. Lah, bagaimana cara menyilanginya? Wal afdal, lebih utama dengan jari-jari tangan kanannya, dan dimulai lewat bawah. Kayak Ustaz Fadil ini. Jadi pakai tangan kanan, pakai lewat bawah itu, menyilanginya itu. Enggak ada contoh di terantum nih. Enggak ada yang punya. Nah, min asfal ma tafriqiha, dengan merenggangkan jari-jarinya. Wa bi gharfatin mustaqillah, dan dengan celupan air yang tersendiri, maksudnya terpisah airnya. Lil ittiba, dan wa yukrahu tarkuhu, makruh untuk ditinggalkan. Kemudian sunnah yang ke-9, wa takhlilu asabi', menyilang-nyilangi jari kedua tangan. Tangan bagaimana? Bit tasbik. Tasbik itu apa? Kayak gini. Ini tasbik nih. Dengan menempelkan sela-sela jari kanan di sela-sela jari kiri. Itu cara menyilangi jari tangan. Kalau kaki bagaimana? Warijlaini bi ayyi kaifiyatin kana, dengan cara apapun. Tapi yang afdalnya apa? Untuk kaki ayyukhallilaha min asfal. Disilangi mulai dari bawah. Maksudnya apa? Ini kan kaki contoh nih. Dari bawah kayak gini. Antum masukkan dari bawah itu. Dengan menggunakan kelingking tangan kiri, dan dimulai dari kelingking kaki yang kanan berurutan sampai nanti berakhir ke kelingking kaki yang kiri gitu. Wa muqtatiman bi khunsari al yusra. Itu sunnahnya untuk menyilangi jari-jari kaki. Kemudian sunnah yang ke-10, itolatul ghurrah,
Dan sunnah yang ke-11 italatu tahjil. Apa itu gurrah? Apa itu tahjil? Gurrah itu adalah ismun lima la yatimul wajib illa bihi fil wajhi. Gurrah itulah nama di mana tidak sempurna yang wajib kecuali mesti dibasuh, yaitu dalam wajah. Berarti gurrah itu di bagian atas kepala sedikit, di bagian bawah dagu sedikit. Itu namanya gurrah namanya. Kenapa? Kita tidak akan sempurna membasuh wajah kecuali kita lebihkan sedikit. Yang lebih itu namanya apa? Gurrah. Tapi kalau tahjil apa? Tahjil pada tangan dan kaki. Berarti kalau tahjil ismun lima la yatimmu al-wajib illa bihi fil yadaini wa rijlaini. Berarti kalau untuk tangan dibasuh sampai lengan. Kalau untuk kaki dibasuh sampai betis. Jadi apa hukum al-gurrah wa tahjil? Apa hukumnya? Wajib. Kan tadi kan definisi apa? Ismun lima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, yang sunnah itu apa? Memanjangkan. Italatu al-gurrah wa tahjil. Kalau melebihkan gurrah dan melebihkan tahjil itu baru sunnah. Kalau antum basuh tangan sampai lengan antum atas itu boleh. Kalau antum basuh kaki sampai kedua lutut boleh gitu. Oke, memanjangkan itu hukumnya sunnah. Tapi membasuh gurrah dan tahjil itu wajib. Karena definisinya apa di ismun lima la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib fil wajhi wa fil yadaini wa fil rijlaini. Oke. Italatul gurrah bi ayaghsila ma'al wajhi, yaitu membasuh bersama wajah itu apa? Muqaddama ra'sihi, permulaan kepala, wa uzunaihi, permulaan telinga, dan wa safhatai unuqihi, dan permulaan lehernya. Dan untuk tahjil, wa italatu tahjil bi ayaghsila ma'al yadaini, dia basuh bersama kedua tangan itu apa? Ba'dal adudain, sebagian dari lengannya. Oke. Wa ma'al rijlaini, dan membasuh kedua kaki ba'da as-saqaini, sebagian betisnya. Oke. Wa ghayatuhu, apa tujuannya? Isti'abul adudi wasaq. Intinya membasahi atau menyempurnakan basuhan sampai ke lengan dan sampai ke betis. Kenapa? Wa zalika li khabari syaikhaini. Siapa itu syaikhaini dalam hadis? Bukhari dan Muslim. Oke. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sungguhnya umatku dipanggil nanti di hari kiamat ghurran muhajjalina, orang yang selalu melebihkan dalam basuhannya di wajah dan di kedua tangan dan kedua kaki, min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Oleh karena itu kata Nabi, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk melebihkan atau memanjangkan gurrahnya, maka lakukanlah. Imam Muslim menambahkan, tadi apa? Faman istata'a minkum ayyutila tahjilahu falyaf'al. Tuh. Siapa yang bisa melebihkan atau memanjangkan tahjilnya, maka lakukan. Artinya apa di situ? Maksudnya hadisnya, yud'auna bidal wujuh. Dipanggil di hari kiamat itu orang yang wajahnya itu putih berseri. Bidal wujuh wal aidi wal arjul, tangannya putih dan kakinya juga putih gitu. Kemudian bagaimana terhitung minimal italah itu apa? Minimal memanjangkan gurrah dan tahjil itu wa yahsulu aqallu italati, dengan bighasli adna ziyadatin, dengan membasuh sedikit melebihkan gitu di atas yang wajib. Oke, di atas yang wajib. Kalau ingin sempurnanya bagaimana? Wa kamaluha bisti'abi mamaro, dengan menyempurnakan semuanya itu. Itu kalau ingin yang sempurna. Oke. Kemudian sunnah yang ke-12, wa taslisu kullin, membasuh 3 kali di setiap anggota wudu. Min maghsulin wa mamsuh, setiap yang dibasuh dan setiap yang disapu atau yang diusap.